Wattaqullah, karena itu bertakwalah kepada Allah. Pelihara dirimu dari siksa Allah, dari kesulitan-kesulitan yang akan menimpa kita karena sebab kita menyalahi yang benar dan membenarkan yang salah. Ya, wa yu'allimukumullah, dan Allah telah memberikan pelajaran kepadamu. Artinya dalam arti tersiratnya, jika kamu bertakwa, niscaya Allah akan mengajari kamu supaya kamu itu pintar dan benar, gitu. Kalau kamu misalkan masih berhati-hati di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena ini pembelajaran untuk kamu supaya kamu itu tidak terjatuh kepada fasik. Maka bawalah nilai-nilai dan takwa itu tadi. Supaya dengan takwa itu kamu takut berbuat salah terhadap Allah. Jika kamu didahulukan Allah yang ditakuti, maka yang lainnya tentunya bisa dijalani. Kalau takutnya sama bos, iya kan ada bosnya. Kalau tidak ada, dia tidak menjadi takut. Kenapa dia berhati-hati? Karena ada bos. Tidak ada bosnya, dia macam-macam. Ada misalkan ada bos datang, siap semuanya. Pekerjaannya semuanya siap. Bos keluar, jogetan malah. Ada banyak seperti itu. Dan ditampakkan oleh mereka. Merasa terbebas dari pengawasan. Itu. Jadi operasional itu, ya, secara profesional itu haruslah dengan ketakwaan. Dengan takwa itu semuanya bisa. Profesional dalam aktivitas operasional di dalam perusahaan itu lebih bisa untuk menjadi tatanan yang dikehendaki oleh bosnya atau direkturnya bila mana membawa nilai-nilai takwa. Di pekerjaan, ya, di jabatan, di dalam pangkat dan lain sebagainya, harta kedudukan, semuanya itu akan menjadi baik bila mana semuanya itu berangkatnya dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kita. Dan apabila Allah mengajari kepada kita, wa may yattaqillaha yahdi qalbah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mendidik hatinya. Kalau sudah terdidik hatinya, maka semua aktivitasnya itu baik. Jadi kepintaran ataupun perbuatan-perbuatan yang baik yang mendapat bisa mengunduh ridha Allah itu karena ketakwaannya. Dan takwa itu adalah hati. Bila mana Allah menanamkan itu ketakwaan dalam hati, niscaya Allah akan mengajari kita. Kalau sudah Allah mengajari kepada kita, akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Perlu diintrospeksi, perlu diawasi. Tidak perlu. Mereka yang bertakwa itu lebih takut kepada Allah daripada bosnya. Jangankan mengambil uang miliaran, ya, 1 rupiah kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, takut ngambil legal lacinya itu. Kalau bukan haknya. Kenapa? Karena yang dibawa iman dan takwanya. Tapi karena kalau takut sama bosnya, bukan takut kepada Allah, ya, ketika bosnya tidak ada, sikat semuanya. Ya, itu kenyataan. Ya, jangankan di mana, di swasta, di negeri-negeri begitu juga. Ada Ustaz pernah mendengar, ini kan tausiah namanya, ya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di suatu instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta, jika itu pergantian daripada bos atau pergantian daripada direktur atau pergantian daripada pimpinan, itu biasanya yang di kantor-kantor itu habis semuanya, walaupun laptop-laptopnya habis semua, meja-mejanya habis semuanya diambil. Ya, apa yang ada di kantor habis semuanya. Ya, jadi ada direktur baru semua. Dan kalau seperti ini caranya, kita makan haram gitu. Mau seperti itu? Nah, ini yang terjadi. Ya, pernah lihat? Pernah dengar? Ini. Jadi kalau sudah yang dibawa itu hubbud dunya, ini mampungan. Tidak apa-apa diambil ini, nanti kan bos baru akan beli yang baru, ambil semua, ikut-ikutan ambil, sama gobloknya, sama-sama malingnya itu. Kalau ada orang
beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Jarum yang patah, yang jatuh, yang ada di kantor, atau uang yang 1.000 rupiah di dalam laci, itu tak akan diambil sampai kapanpun saja. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ya para sahibu, siapa yang halal berarti ini mari. Mun 10 juta pasti kalah. Tapi beriman tak kira kalah. Jangankan kita ya ini kita yang beriman kepada Allah. Ada orang ya di Bali itu, di Bali, kalau kamu jatuh uang atau jatuh arloji atau jatuh handphone, kalau ketahuan orang Bali, sampai kapanpun kamu tetap. Kalau kamu ingat ketika duduk pas ditaruh ya di Bali, terus kamu pergi 1 hari, 2 hari, 1 seminggu, ingat ya Allah, anu saya hilang di mana? Oh di sana, datangi, ada itu. Kalau ketemu orang Bali, tidak kita diambil. Tapi kalau ketemu yang lainnya, celepet masuk kantong hilang. Nah, orang Bali itu orang Hindu, ya tidak Hindu Buddha. Kenapa kok bisa selamat itu? Ya, itu punya rasa takut kepada Tuhannya. Lalu bagaimana kita Tuhannya Allah? Semisal bukan hanya di dunia kita dilihat, sampai di akhirat, sampai dimasukkan surga dengan penuh kenikmatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kau tidak pelihara mata kita, pikiran kita? Kok tidak positif? Kok negatif terus gitu? Ya, coba misalkan yang di Bali itu, di Bali itu dibilangnya apa? Ya begitu sudah. Tapi yang rusak-rusak di Bali apa? Ya, orang-orang yang masuk dari sini, dari mana-mana. Orang Bali aman saja ya. Ya, aman saja dari apa? Dari kebul-kebul dan sebagainya. Selamat. Yang datang itu yang merusak Bali. Nah, ini kan apa namanya? Sesuatu yang nyata. Jadi habis nyata. Jadi kalau membawa iman, ya, karena ketakwaannya kepada Allah SWT, Allah akan mendidik hatinya sampai bisa memilah dan memilih mana yang benar untuk diikuti, mana yang salah untuk dihindari. Oh, ini tidak benar ini. Ini sesuatu yang buruk ini, kita tinggalkan. Itu milik Islam, miliknya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu jangan kamu kalah. Ya, kamu orang Islam yang terbimbing di hatinya dengan Al-Quran, yang ada Al-Quran di tengah-tengah kita. Ada Nabi di tengah-tengah kita walaupun meninggal dunia. Tetapi rohnya, pembelajarannya sepanjang zaman. Jadi pembelajaran Al-Quran ini, ilmu Al-Quran, akhlak yang ada di Al-Quran, akhlaknya Nabi relevan sepanjang zaman. Tidak akan terkalahkan dengan ideologi dan penemuan manusia yang pintar yang ada di dunia ini. Tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran lah jadi pedoman hidup kita, tujuan hidup kita, dan pegangan hidup kita. Sehingga kita selamat dunia akhirat. Kalau kita seperti itu, Allah akan menambahkan ilmu. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kenapa harus disembunyikan? Udah ada orang yang ambil saja taruh kantong. Kenapa kau tidak tahu sama Allah melihat? Allah mengetahui. Ya. Allah mengetahui. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Gitu. Ya. Jangan biasakan seperti itu. Takutlah kamu kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberkahi kita dan menambahkan ilmu kepada kita sehingga iman dan Islam kita sempurna dan amal kita diterima oleh Allah, doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkati habibina syafiina walana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.